Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Iksan Racing. Dan kali ini kita langsung turun aja mesinnya yang kemarin kita pakai di Indonesia Drift Series ronde 5. Karena nggak pakai basa-basi, jadi langsung kita time lapse saja. Dan sini gue dibantuin sama Bang Kacong yang lagi nyantai di bengkel untuk bantuin nurunin mesin gue. Nah, di sini kita udah tahu formulanya dan bagaimana caranya untuk ngelepasin mesin ini yang paling cepet dan paling mudah. Jadi nggak begitu capek. Plus di sini juga ada lift dan ngerjainnya jadi nggak terlalu capek lah. Di tempatnya Om Amin kan kemarin nggak ada lift ya, jadi semuanya manual. Di sini ngerjainnya jadi lebih santai dan jadi lebih cepet juga ngeluarinnya. Karena kita kerja dari jam 7-an tuh, jam setengah 9 mesinnya udah mau keluar ya. Ini juga nyantai-nyantai kerjanya. Jadi mesin lama sudah kita keluarin dan langsung aja kita ambil mesin B48 nah yang sudah menunggu untuk dinaikin juga. Right, mesinnya udah siap mau naik lagi. Sekarang ada oil control valve-nya. Itu kemarin nggak ada soketnya, jadi gue cuman ya cari pin-pin yang agak mirip, dicolok, bantu solder, habis itu kasih epoxy kayak gini biar nggak kemana-mana. Nah ini ujungnya kita pakai soket biasa dulu aja. Kalau tadi mau mesen soket yang orinya, cuman masa nunggu sebulan lagi untuk satu soket doang. Sedangkan kita udah mau siap-siap lagi. So ini kita pasang, udah ready semua di situ. Kita naikin lagi dan akan kita coba starter apakah oil controlnya bekerja apa enggak, dan kendala-kendala yang kemarin kita alamin itu hilang atau enggak. Who knows, karena ini doang. Begitu gampangnya untuk masang B48 karena mesinnya kecil, 4 silinder dan juga enteng. Jadi sudah terpasang dan sebetulnya sih gue lupa bikin timelapse ya. Jadi langsung aja mesinnya sudah terpasang. Mesin terpasang, lanjut kita pasang exhaust manifold. Nah ini nggak bisa sekalian langsung naik karena engine bay-nya E36 itu sempit banget buat mesin B48 ya, karena turbonya sangat miring dan berbeda dengan turbo-turbo biasanya. Lalu setelah exhaust terpasang, kita pasang juga turbonya. Ini juga agak cukup tricky karena turbonya itu agak sedikit di depan daripada mesin. Jadi ada kayak V-band-nya harus kita pasang. Dan ya sebelum kita pasang, ada baiknya kita cium dulu lah ya. Guys, jadi mesinnya udah terpasang semua. Bisa kalian lihat. Tada, ya sering naik turun gampang lah ya, jadi tahu. Tapi selang turbonya kayak intercooler, piping dan kawan-kawan nggak gue pasang karena kita mau ngecek dulu. Dari kemarin kan ribet ya, pasang bongkar pasang dan bla bla bla. Gue pastiin semuanya normal dulu. Dan juga kita ada tambahan, yaitu ada di crankcase ventilationnya yang kemarin di sini nih. Aduh panas. Nah yang ini kemarin kita buntuin, sekarang kita kasih selang sama dari dudukan high pressure fuel pumpnya. Nah ini tapi di bawahnya tuh ada cam. Gue masih belum yakin apakah ini bisa apa enggak. Takutnya kalau camnya muter, olinya tuh muncrat kemana-mana. Dan tadi pas gue starter baru awal tuh udah kejadian, belum hidup ya, baru starter doang. Makanya gue kasih selang panjang ke situ. Satu lagi yang kecil ke wiper. Ini pasti akan ngebul. Cuman kita buat make sure aja tidak ada blowback gas yang ngedorong oli atau ngedorong segala macamnya ke knalpot yang bikin ngebul kemarin tuh. Di belakang ngebul banget lah ya, ngebul asap putih. Nanti kita akan cek juga ke dalamnya apakah masih ada oli di pistonnya atau enggak, dan lain-lain, biar semuanya maksimal. Sekarang kita akan coba nyalain dan kita akan cari. Pertama kita akan coba aktifin oil control valve-nya yang ngatur tekanan oli di bawah situ dari Motec. Dari sini juga ada namanya duty cycle bla 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 untuk menahan tekanan oli. Terus kita akan coba cari vanosnya, apakah dia masih naik turun seperti kemarin. Jadi dua major problem kita itu, tiga sih sama mesin. Mudah-mudahan mesinnya sehat ya. Karena kan kita boring honingnya juga kemarin pakai DIY yang alat di Tokopedia. Ya mudah-mudahan semua normal. Kalau itu udah dapat, harusnya kita udah bisa dyno. Nah, untuk ngurangin oli-oli yang muncrat kemarin di sini, jadi gue bikin dua. Ada satu yang tetap kosong, tutup lagi buat ngidupin doang. Satu lagi yang ini kita bikin kayak semacam labirin. Nah, ini kita bor kecil-kecil biar olinya tuh nggak langsung masuk ke lubang besar ini. Jadi setidaknya ada oli yang kejebak di antara platnya, tapi anginnya tetap memasuki lubang-lubang kecil sehingga tetap ada venting ke luar. Terus juga kita lagi mau cobain smoke tester. Jadi nanti akan ada gas dari sini, asap putih, bukan gas, asap putih masuk ke dalam intake biar kelihatan ada yang bocor apa enggak. Nah alatnya tuh kayak gini. Nanti keluar semua tuh asap putihnya, masuk ke sini selang, masuk ke intake.
karena sini di bumpet, jadi kalau ada yang bocor itu ketahuan. Termasuk juga nanti kita akan coba di piping intercooler dan juga intercoolernya biar tidak ada kebocoran. Setelah kita tes, ternyata terlihat ada kebocoran di bagian tengah antara silinder 2 dan silinder 3. Ini cukup banyak, dan silinder 1 ada sedikit di bagian bawah. Jadi mau nggak mau harus kita turunin lagi intake-nya. Setelah kita buka, ternyata ada bocor di bagian sini. Kalian bisa lihat ya. Di sini juga ada bocor tuh, bekasnya tuh, bekas bensin, kedorong angin. Di sini juga bocor. Lalu di sini juga ya bocor juga di situ. Nah ini karena gua kemarin cobain pakai packing tembaga, mungkin kurang rata atau kayak gimana. Gua kayaknya harus pakai packing yang biasa lagi deh, yang kertas tebel, ada kayak buat knalpot gitu. Itu yang kita dyno kemarin lebih aman. Jadi gua harus pakai yang itu lagi. Oke, intake-nya udah kepasang lagi. Kita ganti packing yang model kayak gini. Mudah-mudahan sih kuat. Tapi nanti gua akan revisi intake-nya, kita bikin groove, masukin o-ring jadi kayak intake standar. So far seperti ini, dan juga yang tadi revisi udah kita pasang. Sekarang kita akan coba nyalain lagi. Intake panos intake dan juga panos exhaust sudah terkalibrasi, sudah mendekati ya 0, juga. Nah sekarang kalau kita tes di sini, kita rubah misalkan angkanya menjadi 10. Oke, ini di inlet atau intake. Nah ini udah mendekati nih, udah mulai oke nih, dan stabil nggak kayak tadi. Tadi goyang-goyang. Sekarang kita coba di exhaustnya. Ke exhaust di sini kita bikin sama 10 juga. Oke, sekarang vanosnya udah mulai bekerja dengan baik. Problem kita kemarin sudah mulai terpecahkan lah masalahnya kenapa. Terus juga pressure oli sekarang udah di angka 3,5 baran. Nah kemarin kalau misalkan oil control kita matiin, itu idle aja bisa sampai 11 bar 10 bar. Jadi ada namanya oil control valve, kita pakai duty cycle di sini. Sebentar, gue gedein dulu. Nah di sininya bisa kita rubah-rubah berapa persen. Misalkan kita kasih di 50, nanti oil pressure akan jadi tinggi lagi. Tuh naik ke 5,8 mau ke 6. Jadi kita bisa mengontrol tekanan oli dari elektronik, dan mudah-mudahan ini semua sudah terpenuhi lah kebutuhannya. Tapi gue nggak tahu mesinnya apakah masih sehat atau enggak. Terus blow by gasnya, ini gue pakai selang di sini, ada 2 selang. Di sini kita modifikasi, tapi ternyata kayaknya nggak bisa karena olinya keluar kenceng banget. Di bawahnya kan ada cam, gue harus mikirin yang sebelah sini nih. Tapi untuk yang blow by-nya, gue bikin di bawah 1, naik ke atas, 1 lagi di sini. Ya mudah-mudahan sih semuanya sudah terpecahkan satu persatu, mudah-mudahan. Setelah kita nyalain mesinnya yang cukup lama, lalu kita cek pistonnya menggunakan kamera, masukin ke dalam. Dan berita yang sangat baik, sudah tidak ada oli di dalam pistonnya. Artinya harusnya sih ngebulnya udah nggak ada ya, karena kita nyalainnya juga udah hampir 3 jaman nih. Ya semuanya kita sudah sampai di RS Tuning, tempat kita dyno biasanya. Kita lagi nungguin Papi Togi, dan juga nggak tahu ya, ini tahun ini lagi amsyong banget. Setiap kali mau balap itu ada aja problem ya. Yang di 1GP anak gue sakit, terus yang kemarin IDS mobil problem. Nah yang sekarang untungnya kita kemarin langsung kerjain, karena kemarin gua kena cikungunya. Buat kalian yang belum pernah kena, itu rasanya ngilu banget. Itu gua seminggu setengah lah gua di tempat tidur. Kalau kalian yang pernah kena tuh tahu ya rasa sakitnya gimana. Tulang-tulang tuh semua linu banget. Akhirnya proyeknya terbengkalai. Terus waktunya udah makin mepet karena gue bed rest, dan mau nggak mau deh ini gue masih gak enak badan, tapi gue paksain untuk dyno karena udah nggak ada waktu lagi. Minggu ini udah harusnya ISOM touring, dan minggu depan udah IDS ronde final. Jadi kita akan siap-siap. Allahualam, nggak tahu. Mudah-mudahan berhasil ya mesin yang sekarang. Kalau nggak berhasil ya udah kita naik mesin yang lama lagi untuk ikutan final. Nah sekarang kita lagi nungguin Papi Togi. Kita mau dyno, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan normal untuk revisi yang ketiga.
Sudah naik mesin dyno dibantuin Abang Rasta. Abang Rasta nengok dong. Cielah. Papi Togi juga udah datang. Gelap banget Papi Togi. Gelap banget ini. Ya mudah-mudahan seri ini sukses. Dyno ini sukses, tidak ada kendala. Mari kita tes. Nah, sudah naik mesin dyno dan tadi udah ngeran tapi gue lupa ngerekam. Intinya adalah Papi Togi lagi cari settingan yang paling enak. Di sini kita komunikasi bagaimana software dan hardware-nya akan berfungsi, dan juga ada beberapa strategi untuk panos dan juga mesin yang harus kita sepakatin sebelum dyno lagi. Dan hasilnya sudah tidak ada asap, aman senantiasa. Run pertama sudah dilakukan, gue lupa ngerekam. Kita akan coba lagi di run kedua, mudah-mudahan semuanya normal ya Allah. Setelah melakukan dyno kurang lebih 2,5 jam, akhirnya kita menemukan settingan yang terbaik. Dan mohon maaf, ini masih gua blur biar informasinya tidak tersebar. Tapi nanti kalau sudah ready dan juga gua udah yakin sekali untuk rilis, gua akan rilis berapa horsepower dan juga torsinya. Dan juga karena badan gua masih kurang enak, gua nggak bikin ending. Mohon maaf sebelumnya. Dan sampai di sini dulu episode kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan final round di IDS 2024.